Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok kelas 12 IPS 4 dari SMA Negeri 9 Bekasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bentuk dan dampak dari ketimpangan sosial. So, let's check it out. Pengertian ketimpangan sosial. Sebelum kita memasuki bentuk dan dampak ketimpangan sosial, kita mesti tahu apa sih yang dimaksud ketimpangan sosial itu? Secara umumnya, ketimpangan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Definisi ketimpangan sosial menurut seorang ahli sosiologi yang bernama Robert Chambers, ia mengatakan ketimpangan sosial adalah gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan lainnya di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah tertentu. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan dalam pengembangan diri manusia merupakan faktor internal yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, ketimpangan antara desa dan kota. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pembangunan infrastruktur hingga pola pikir dan gaya hidup. Yang ketiga, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Terjadi akibat perbedaan cakupan wilayah dan subwilayah. Yang keempat, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Merupakan kesenjangan antar golongan di mana golongan atas mendapat akses yang lebih baik dari golongan bawah. Yang kelima, ketimpangan penyebaran aset. Terjadi karena perindustrian fasilitas publik yang tidak merata karena hanya terpusat di perkotaan. Yang keenam, ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, sektor budaya, dan pariwisata. Penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, tingkat pertumbuhan yang tidak merata. Yang kedua, adanya bias dampak globalisasi. Yang ketiga, ketidaksiapan menerima perubahan. Yang keempat, perbedaan ketersediaan sumber daya. Yang kelima, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Yang keenam, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Dampak dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial, melemahnya wirausaha, terjadinya kriminalitas, terjadinya monopoli, kemerosotan moral, kemiskinan. Dampak dan upaya mengatasi ketimpangan sosial, yaitu di bidang ekonomi, adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah. Yang kedua ada bidang politik, adanya dominasi ekonomi negara dunia ke satu negara terhadap negara lainnya, yang menyebabkan dominasi di bidang politik. Yang ketiga ada di bidang budaya. Globalisasi menimbulkan efek westernisasi yang berakibat mengikis budaya lokal dan memunculkan sikap atau gaya konsumerisme. Dan yang terakhir adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial. Di sini ada sekitar 8 upaya yang akan dibahas. Upaya yang pertama yaitu menumbuhkan pemahaman bahwa ketimpangan sosial merupakan pelanggaran HAM. Yang kedua, menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Yang keempat, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan serta peningkatan akses kesehatan. Yang keenam, pembangunan pendidikan berkualitas. Dan yang ketujuh, pengembangan pendidikan berkualitas. Sekiranya itulah yang dapat kami sampaikan pada penjelasan kali ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.